to the B, it's M to the B, it's M M M M M to the B, it's M to the B, it's M to the B, bang. Firda Novika Arisanti, it's rolling. Stop it, gue. Udah nggak apa-apa. Jadi gue juga sambil dandan. Nggak mau tadi dulu banget. Kayaknya ngeselin banget. Lalu Dia out of frame loh, padahal tuh Gua kayak kira biar kayak lo tuh tadi gini, Firda Novika Arisanti, kayaknya dia ngetes nyebut nama panjang gue. Tahu begitu it's rolling, what? sumpah guys, gue udah siap-siap biar dandan, cakep, biar kayak lebih natural gitu ya. Dia mana Enggak lah, dandan? gue nggak dandan. Dikira mau ngelenong. Firda tuh temen sama aku, Mizami. Hello. Masih awet, udah kayak pakai boraks. Hai, dan Novika Arisanti. Yap. Tadi gue sambil ngobrol sama lo ya, gue ngitungin, ya Allah kita tuh temenan tuh hampir setengah dari hidup kita loh. Emang iya ya? Bo, kita dari Ya SMA. Allah, gue tersesat segitu lama berarti. Sama lu. Come on. Oke. Gue tersesat ya. Nah, cerita kalau yang spesial sama Firda tuh Martabak kali. kayak parah sih, itu tuh kayak masih sampai sekarang tuh masih di otak tuh kayak kok bisa ya temenan sama dia segini, maksudnya bisa balik lagi temenan. Jadi waktu itu jadi aku tuh pernah berantem sama dia, nggak tahu deh, Gak usah diceritain, gue juga udah lupa sih kayaknya sih. berantemnya nggak tahu, tiba-tiba tuh dia tuh di SMS tuh nggak, dulu belum ada WhatsApp kayak apa, SMS nggak dibales, kayak songong nih orang kenapa. Nah terus gue kirim nanya ya sama teman SMA kita, terus dia nanya gini, lo salah apa sama dia? Gue yakin kayaknya lo curhat. Tapi tak deh. Aku cerita apa ya? Gue tuh sudah lupa. Enggak ah. Cerita kali, Enggak. masa Aku memang sibuk aja. enggak, zaman dulu belum ada sibuk-sibukan. Ya sibuk lah. Baru Bernapas itu bagian dari kegiatan hidup loh. Lo salah apa? Lo tanya deh sama dia, emang lo yakin gitu? Lu Dia tuh gak ngerasa lu punya salah sama gue? Enggak. Makanya banyak introspeksi diri. Terus awalnya akhirnya bisa kontak tuh gimana ya, Fir? Aku lupa ya. Gue juga lupa. Intinya Ntar lu, malah part kita kayak lose contact itu tuh kayak di memori gue tuh sempat hilang aja. Tapi ya sekedar ya udah kita berantem aja, bukan ya udah hilang lose contact gitu. Enggak. kan gue sempet SMS lo tapi lo nggak pernah balas. Ya, tapi nggak tahu kenapa ya. Tapi pada akhirnya tuh dia akhirnya nggak tahu balesnya gimana, tapi intinya dia marah gara-gara gue bercanda jodoh-jodohin dia sama teman SMA kita. Oh. Nggak usah nyebut nyebut nama. nama. Bercanda mau bokap dia, terus nggak tahu lo waktu itu kenapa nggak terima? Nggak tahu juga. Kampret. Ya karena mungkin yang dijodoh-jodohin lu nggak kayak Brad Pitt atau Keanu Reeves atau Gue ya tahu, sekarang. gue yakin waktu itu lo marah gara-gara gue bercandain kayak udah Firda gitu. Sebut lagi. Gue Ini nggak tahu. perlu di banyak di harus nanti tit awas ya dong. Astagfirullahaladzim. Terus akhirnya lo bilang gini, lo kalau berani lo ini deh kayak klarifikasi sama bokap gue, bilang minta maaf. Ya udah, gue merasa gue nggak salah ya, orang cuma bercanda ya, gue kontak ke bokapnya. Terus gue minta maaf waktu itu, terus ya udah. Kenapa ya? Setelah itu normal lagi. Dan itu part itu juga kayaknya gue juga gak inget. Hah? Ya maksudnya Yang gue ingat bokap tuh gue tuh juga emang pernah nyampein lagi gitu ke gue. gue nggak inget sih, tapi yang masih gue aduh mau muncat, yang masih gue ngontak Ayo. bokap lo. Dan salah satunya tuh akhirnya lo gini, lo ngapain nelfon Ini nyebut lagi. Astagfirullahaladzim. yang part ini sih harus wajib banget. Maaf ya kalau yang part ini wajib banget di tit. Wajib. Ini yang nama itu nggak boleh lah. Janji loh. Oh iya janji.
Makanya udah deh akhirnya semenjak itu ya. Taruh, kok kayaknya image gue di sini jadi jelek loh sebetulnya. Nggak mau. Tapi pada akhirnya yang buat gue tuh kayak pertemanan gue tuh sama yang lain juga ada, cuman kan pasti ada yang spesialnya tuh ya itu, maksudnya dari lo tuh ya itu, maksudnya harusnya kita sampai sekarang tuh nggak bisa aja nggak kontak sama sekali kan, terus kayak gara-gara hal itu kayak Akhirnya gue berjuang, lo juga bisa accept itu loh, maksud Yes. lo bukan yang sombong kayak lo udah salah, kita nggak usah temenan gitu loh. Akhirnya dengan banyak part lain juga, Yang gitu, lainnya. ada lo yang gitu-gitu, akhirnya sekarang kita deket sama sekarang ya bro ya. Iya. Tapi masa lupa SMS zaman perang itu alasannya apa? Lupa. Tapi gue kayaknya sebenarnya ngerasa gak sih? Apa? Kenapa bisa kayak gitu? Maksudnya umpamanya bisa jadi temenan spesial gitu. Maksudnya spesial tuh ya temenan gitu kan. Mungkin karena menurut gue nih, semua itu kan proses ya. Dari kita gobloknya, pinternya, emosinya, terus mature-nya gitu kan. Mungkin itu di part yang kita tuh sama-sama bisa belajar untuk ya kita ngungkapin, ngeluapin apa yang kita rasain, tapi kita juga mau untuk introspeksi dan mau buka, iya setiap orang tuh nggak sempurna, lo ngerti gak sih, gitu kan? Dan berpikir bahwa teman kita pun mungkin bisa jadi yang ngelakuin itu ya juga, ya mungkin dia lagi begonya aja, mungkin dia lagi khilafnya aja, terus semua orang tuh bisa bikin salah, termasuk gue, orang lain di luar sana, gitu kan? Terus ya udah kalau udah bikin salah, terus umpamanya ada yang juga salah tuh juga relatif ya, kacamatanya kan bisa aja ya, karena gue kenapa sensi terus gue anggap itu salah, sebetulnya nggak salah kan, bisa aja ya gitu kan. Jadi ya tinggal masalahnya kita tuh mau acceptance apa enggak sama kekurangan orang kayak gitu kali ya. Tapi masalahnya juga sejauh sampai hari ini gue mau nyoba nerapin itu, gue belum nemuin orang yang sama gitu. Itu kan maksudnya case-nya waktu itu lumayan gede ya. Cuman perkara sakit hati itu kayaknya dalam pertemanan biasa kan. Tapi kan ini kan beda ya. Sampai kayak lu beneran ngejauh banget dari gue gitu loh. Ya tapi kan maksud Sama gue menghilang, ngejauh sama menghilang kan beda. enggak, kayaknya nggak ngilang deh, nggak ngejauh deh. Hah? SMS gue gak dibalas-balas. Gue tahu waktu itu lu marah banget. Beda lo marahnya coy. Oh iya gitu ya. Ya itu mungkin ya kita tuh ada part gini, dalam artinya barangkali seingat gue kali ada part yang ya kita tuh sama perilaku atau cara orang itu kan belum tentu setuju ya. Tapi itu kan akhirnya kita ada tahapan, oke, kita introspeksi diri, oke, kita memaklumi orang, oke, kita mencoba memahami kenapa sih, sampai akhirnya kita berkomunikasi dan akhirnya oh ya udah, lo ngerti gak sih? Ya mungkin bahasa orang sekarang adalah pendewasaan, iya kan, gitu kan? Kalau kita salah satunya pun ada yang sikapnya egonya tinggi banget, ya enggak sih, emang kayaknya gue keterlaluan, atau enggak sih kayaknya, ngerti gak sih kalau kita enggak gue bener, lu salah, kalau kayak gitu terus kan, lo ngerti gak sih, enggak akan mungkin jadi kalau orang berantem balik lagi, baikan, temenan lagi gitu loh kan, karena kan kebanyakan juga orang istilahnya dalam tanda petik poker face aja, oh teman gue baik, iya gitu kan, tapi di belakangnya ngomongin, ya mendingan kayak kita temenan. Ya kalau memang baik ya baik aja. Kalau kita lagi gibahin orang ya gibahin aja. Tapi kalau kita memang saling nggak suka, lo tuh salah di sini. Tapi kita tuh sama-sama tahu niatnya tuh nggak jelek. Lo ngerti gak sih? Walaupun mungkin sometimes kok it sounds kayaknya lo jahat deh atau rude banget deh gitu loh kan. Tapi kita tuh akan ada di titik yang enggak kok, gue tahu dia kayaknya niatnya tuh sebenarnya nggak kayak gitu, nggak jahat gitu loh. Mungkin gue nerimanya aja yang lebay gitu kan. Begitupun juga kita saling gitu kan. Kan nggak akan, orang minta maaf aja juga nggak semua orang tuh bisa minta maaf. Nggak semua orang juga bisa memaafkan. Kayak kita berdua tuh sama-sama mau melewati proses ya namanya hidup kayak begitu, pendewasaan kayak gitu. Lebay banget pendewasaan. Tapi kadang kemarin kan termasuknya kita tuh bukan yang belum deket banget kan ya Fir ya. Maksudnya kita sama-sama di Undip aja gitu kan. Cuman tuh kayak ada orang yang misalkan gue minta maaf nih, kayak tahu gue salah,
ada orang yang kayak emang tuh lo salah gitu loh, jadinya arogan gitu. Kayak dari pihak misalkan pihak lo nya juga nggak kayak apa sih, nggak introspeksi gitu loh, cuman ngerasa gue tuh hebat, lo salah, lo emang pantas minta maaf gitu. Tapi waktu itu kan kayak ya udah gitu, pada akhirnya tuh lo kita sama-sama kayak dua arah gitu loh komunikasinya, nggak kayak yang emang lo salah sih In gitu, Ya kan? lo bercanda gitu. Coba orang Kan ada orang yang kayak gitu, ya, tapi misalkan kan gini, kalau orang kayak gitu terus ya, kan akhirnya apa coba? Capek kali. ya makanya menurut gue tuh kayak seperjalanan gue pertemanan tuh kayak gue tuh usaha untuk bukan usaha, nyoba kalau ada konflik, biasanya bukan sama teman lama ya, kalau teman lama kan biasanya udah biasa ya, kayak tersinggung terus kita udah mulai ngerti kan kok ada perilaku yang beda gitu kan. Sama orang baru tuh kayak ternyata sampai sekarang sih belum ada yang cerita memaafkan renggang dan memaafkan dalam bentuk kayak lo tuh belum nemu sih. Tapi enggak sih, satu lagi mungkin terkait tadi apa lo bilang, berantem, memaafkan gitu ya, yang ribut besar, yang segala macem, itu gue rasa masih gimana sih, gue juga belajarnya tuh gini, kita mencoba memahami pola pikir orang atau enggak cara pikir orang, cara pandang orang. Seringan kita kadang-kadang tuh suka, kita aja tuh dalam nggak konteks berantem nih, memandang sesuatu tuh yang enggak kok, bisa aja nih maksudnya gini gitu kan, enggak orang tuh umumnya kayak gini, enggak Fir, ada yang kayak begini. Di situ tuh gue belajar, iya sih, enggak semua tuh menurut gue, enggak semua tuh menurut kata orang. Lo ngerti gak sih? Walaupun minoritas tuh, yang namanya minoritas kan tetap ada. Jadi cara pandang yang berbeda tuh juga tetap pasti akan ada. Tinggal masalahnya kita mau memahami nggak. Bukan berarti pasti kita setuju atau enggak kan, gitu kan. Tapi oh iya ya, wajar aja sih orang kayak gitu, karena dia mikirnya kayak gitu loh. Kan kadang ada orang yang gampang aja ngejudge, nggak bisa lah, nggak ada orang yang mikir kayak gitu. Ya nggak mungkin, di dunia ini nih nggak semuanya mutlak. Tapi atau untuk ukuran kemarin kita, maksudnya baru lulus kuliah, kan masih baru metas ya, kayak egonya masih gede menurut gue. Kan kita sekarang pemikiran udah beda kalau kita ngomong hari ini. Iya. Pada saat itu kan sebenarnya bisa aja kayak emang gue ngerugiin lo nih. Ya udah, bayar aja gitu, bisa aja gitu. Tapi ya thank God ternyata setengah dari hidup gue berteman. Jangan. Dan gara-gara itu gue terus tersesat berteman dengan tapi jadi Firda tuh temennya sama gue ya coy. Terus SMA juga kita nggak deket-deket amat ya. Dia tuh tapi lebih famous karena dia anak enggak lah, softball. biasa aja menurut gue. Di mana-mana juga kalau anak yang ekstrakurikuler tuh biasanya tuh lebih famous. Dia anak softball. Pramuka juga ya lo ya? Enggak sih, ya cuma setahun kan kita barengan. Oh iya, pokoknya dia softball deh terkenalnya. Secara kalau gue kan nggak ngikutin ekstrakurikuler, cuman terkenalnya karena gue Tukang centil dan Tukang berantem. tukang berantem, dan satu angkatan tuh kayaknya tahu gitu kalau misalkan sama Trianti. Enggak, lu tuh ada ikut ekskul deh. Enggak, gue Ada PMR itu- pernah. Ada itu loh, apa sih pengamanan sekolah itu. Oh yang ini, yang gitu-gitu. Bukan, apa ya, kayak kalau di kuliah tuh ada menwa kayak gitu, kalau di Apa SMA iya, gue SMA ikutan tuh begitu? ya nggak tahu, barangkali berantem kan gitu ya. Gue sempet ikut PMR tapi bentar. Oh, iya. Jiwa Iya kemanusiaan ya. Gue tuh sering banget berantem sama cowok-cowok sih, Iya. berdebat sih. Iya sih. Iya. Ingat nggak pas lagi senam sama si Jangan sebut merek. pokoknya sampai sekarang pasti anak SMA 6 pasti tahu satu cowok yang gue selalu berantem. Sebut aja itu mah. Ya itu mah kalau lo mah dikit lah, kasihan nanti orangnya Satu angkatan tit. Enggak dong disebut. gitu. Terus lucunya pas lagi dulu di SMA 6 tuh anak kelas 1 wajib ikut pramuka, terus kita ikut persami, perkemahan Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Perkemahan 1 minggu. Nah, kita tuh satu grup. Dan gue tuh selalu cerita sama orang-orang yang perkara kita main di limbah ayam. Dengan bodohnya kita merasa itu, wow, air bersih. Iya, jadi waktu itu kita apa sih lagi cari Cari jejak, jejak. terus ke sawah kotor. Udah gitu ada air.
Glubag. Mir kayaknya bau Mir ya. Ternyata lebih banyak. Aduh itu semua gue terus makin deketnya lagi kan karena nggak begitu deket sama Firda waktu SMA. Dia ternyata anak Undip. Dia masuk Iya. Undip juga, terus gue masuk Undip juga. Nah semua satu angkatan tuh upacara di satu tempat waktu itu kan. Iya. Nah kebetulan hukum Upacara sama penerimaan. iya mahasiswa baru. Nah FISIP sama hukum tuh emang kampusnya deketan. Jadi kita barisnya deketan ya. Enggak. Kita nggak baris deketan, nggak tahu sih Bukan barisnya. baris deketan enggak, tapi kan seini fakultas kan, Iya, maksudnya iya, sosial iya. sosial. Iya. Udah gitu bubaran tuh. Iya. Dan lo tahu, itu seorang sejagat raya itu pada ngeliatin kita teriak-teriakan, hey, kayak anak hilang yang baru ketemu gitu. Terus di tengah orang banyak kita teriak. Iya, astagfirullahaladzim. Dan ingat banget gue pada saat menemukan manusia satu ini, lu ngekos di mana? Karena gue waktu itu belum ngekos kan, gue mau dong kos-kosan Yang gitu. paling gue inget sih itu doang di pertemanan kita. Dan gue selalu cerita sama orang tuh kayak gitu. Makanya kayak gue tuh pengen bikin kayak dokumentasi kayak oh itu spesial gitu. Ntar kalau kita sudah mulai menua berkerut kayak jangan pernah lupa. Iya, dulu teman berantem, tapi rata-rata sih ya, hampir ya nggak semua, nggak juga setengahnya sih, tapi adalah yang gue tuh momen temenan sama orang tuh ya gitu, kayak apalagi kayak gue gitu ya, kan susah marah sama orang, susah ngomong unek-unek gue, lu ngerti gak sih? Tapi kayak sama orang-orang yang akhirnya meledak nih gitu kan, lucunya tuh ya nggak sampai putus silaturahmi, lo ngerti gak sih? Bahkan tuh jadi best friend banget. Tapi dari situ tuh kayak gue ngambil hikmahnya, malah kita tuh jadi lebih chill, lebih santai, lebih bisa all out gitu loh. Yang sukanya ya udah gue omongin, yang nggak sukanya gue omongin, ya udah gue kayak gini tanpa harus berpura-pura, lo ngerti gak sih? Kayaknya emang alam atau Tuhan tuh ngebuat kayak seleksi alam kita tuh ditemukan orang yang sama gitu loh. Maksudnya kayak gue juga kan kalau ngomong to the point ya. Iya. Jadi ketemu juga orang to the point lah. Gue kagak sakit hati, gue aja ngomong juga gitu. Iya. Jadi kalau sama orang yang baperan gitu kayak ya udah otomatis kita kayak kita nggak ngomong orang itu kesingkir ya. Kita kesingkir aja sendiri dari circle dia gitu kan. Iya. Kayak kan Jadi enak orang aja gitu kayak ya mungkin alam ya begitulah merestui cerita aku Pertemanan. sama Arisanti. Asik. asik. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video. Bye bye.